Langsung saja ya Pak Agustinus ya. Oke, langsung aja. Iya. Kan Pak Agustinus sebagai seorang pengacara nih. Yes, betul. Proses untuk mendapatkan pekerjaan saat ini gimana sih Pak, dan usaha apa aja yang dilakukan untuk menjadi seorang pengacara? Singkat saja. Kalau proses untuk mendapatkan pekerjaan saat ini sih saya melakukan pendekatan dengan teman-teman, bahkan atau melalui jaringan teman-teman. Ada juga melalui penawaran lewat dari teman-teman juga. Ada juga melalui website atau internet gitu. Oh, oke. Hal apa saja yang membuat semangat atau menjadikan diri Pak Agustinus kuat untuk meraih pekerjaan saat ini? Tentunya dengan pekerja keras ya, terus motivasi tentunya datang dari kita sendiri sih. Tidak boleh malas dalam beraktivitas, harus mempunyai impian yang tinggi juga, cita-cita apa sih kan yang kita mau ingin dapat gitu kan. Jadi buat kita semangat ya, tentu juga harus dibantu doa. Oh iya. Sebagai seorang pengacara kan pasti perjuangannya nggak mudah ya Pak ya. Kalau Ya, perjuangan yang berkesan selama ini untuk Pak Agustinus apa saja nih? Kalau hal yang paling berkesan ya, Iya. hal yang paling berkesan selama ini sih dalam menghadapi satu pekerjaan yang lawannya memang orang hebat ya. Jadi di situ saya harus rasa semangat, kuat gitu kan. Artinya menghadapi mereka kan karena mereka punya jaringan yang kuat ya. Jadi gimana saya harus bisa mempertahankan argumentasi saya depan mereka gitu. Oh iya. Pak, sebagai seorang pengacara ada jam masuk kerjanya tertentu nggak sih? Atau ritme bekerjanya ini seperti apa ya? Kalau soal jam masuk ini kan kebetulan saya kan sudah resign sebulan yang lalu, saya mengundurkan diri ya. Kalau jam kantor itu kan tentu dia punya jam. Ya, kemarin saya masuk itu jam 10 pagi masuk, pulangnya waktu saya masih di kantor orangnya. Jadi jam 10 masuk, pulangnya jam 7 malam. Itu kalau ikut orang. Tetapi karena saya sudah berjalan sendiri, jadi waktunya itu nggak tentu. Nah, tentunya begini, ketika saya ada urusannya pagi, jam 7, ada jam 8, saya harus lebih cepat keluarnya. Tetapi kalau saya ada urusan jam 12, ya saya harus berangkatnya mungkin jam 10 dan jam 11. Tergantung pekerjaan saya tangani. Gitu. Jadi dan waktu juga nggak terikat. Bebas, jam pulang juga begitu. Tapi kalau kita ikut kantor orang, kita terikat waktu. Jadi nggak bisa kita bebas. Tapi kalau kita jalan sendiri, kita bisa bebas. Waktu itu kita bisa ngatur. Jam berapa kita pergi, jam berapa kita pulang. Jadi fleksibel lah. Tapi kalau ikut orang, dia waktunya nggak fleksibel. Terikat. Oh iya. Kalau menjadi seorang pengacara nih, hal apa saja sih yang dilakukan biasanya rutinitas bekerjanya? Kalau rutinitas bekerja saya ya tentu yang pertama ya mempersiapkan dokumen atau file, misalnya apa sih yang harus saya kerja hari ini. Misalnya karena saya kan seorang lawyer, jadi saya harus ketemu orang atau misalnya kalau ketemu orang begini, saya harus mengusulkan apa yang saya harus bawa hari ini. Misalnya harus apa ya pada sebentar, tentu saya harus buka dulu tentunya pasal apa. Itu kalau misalnya ketemu orang, ketemu klien pertama. Tetapi kalau misalnya saya ada jadwal persidangan, yang saya siap itu agenda apa sidang hari ini. Itu jam berapa mulainya. Itu dokumen saya harus siapin. Oh iya. Bagaimana dengan relasi atau rekan bekerja Pak Agustinus sendiri? Kalau relasi sih banyak sih teman-teman ya. Relasi pada prinsipnya ya mereka baik-baik lah. Jadi orangnya pada asli semua. Jadi relasi tergantung dari dalam diri kita sih. Membangun relasi itu kan tergantung komunikasi kita. Kalau kita terlalu pasif, ya tentu nggak mungkin relasi datang kan, nggak ada. Tapi kalau kita banyak komunikasi, artinya komunikatif ya. Itu juga besok kalau kamu menghadapi kalau sudah selesai sekolah, kita harus komunikatif, supel dengan orang. Jadi pergaulan itu kan kita nggak boleh membatasi. Tapi kita harus ambil yang positif, bukan yang negatif ya. Dalam arti ketika kita lepas pergaulan yang negatif, kita enggak.
kita ambil sisi positifnya aja. Oh, ya. Kalau Pak Agustinus sendiri sebagai seorang pengacara, bidang apa sih yang ditangani? Kalau saya tangani ya ada masalah hukum, namanya itu misalnya spesifik ya, artinya kasus perceraian, kasus perdata masalah utang piutang, kasus narkoba, gitu kan. Itu ada kasus mengenai masalah warisan ya, baik yang muslim maupun yang non muslim gitu kan. Banyak sih ya. Oh ya. Kalau tantangan dalam bekerja Pak Agustinus atau kendala apa yang pernah dialami dan bagaimana cara Pak Agustinus untuk menyelesaikan masalah tersebut? Kalau kendala dalam hal pekerjaan tentu ada ya, memang nggak rutin ya. Mungkin dalam hal misalnya karena menghadapi orang beda-beda ya karakternya itu. Ada yang lebih mungkin dibilang bawel lah, karena juga menghadapi seorang ibu-ibu juga kan, dia harus bawel gitu kan. Tapi pada akhirnya pekerjaan ditangani ya dia ya sukses gitulah. Tapi ya itu kita harus hadapi dengan baik. Jadi ketika dia agak bawel itu kita harus responnya dengan kalem aja. Kita jangan ikut gaya bicara dia yang intonasi meledak-meledak gitu loh. Jadi kita harus ya lebih kalem, tetap kalem lah. Oh ya, baik. Hal apa saja sih Pak yang perlu disiapkan dalam bekerja dan keterampilan apa saja yang dibutuhkan sebagai seorang pengacara? Hal apa saja yang perlu disiapkan, itu yang perlu disiapkan ya mental kita ya, dalam pola. Terus yang perlu disiapkan tentu kemampuan kita ya, kemampuan kita dalam menganalisa suatu kasus gitu kan. Jadi kita harus siap dalam arti ilmu-ilmu yang kita pahami mungkin selama berpraktek atau selama ikut kuliah, kita harus aplikasikan ketika ada masalah gitu loh. Oh ya, baik. Mungkin Pak Agustinus mempunyai pesan untuk anak-anak muda dalam menghadapi dunia pekerjaan kelak? Ya, pesan saya sih untuk anak muda untuk kelak suatu saat mendapat pekerjaan ya harus mempunyai semangat, terus harus mempunyai daya juang gitu loh. Jangan ada yang instan, karena hidup itu nggak ada instan, suatu proses. Jadi jangan patah semangat, harus punya semangat, motivasi yang tinggi itu pada diri. Dan terus kita harus mencintai pekerjaan apa yang kita berikan, yang kita dapat. Jadi jangan malas lah pada intinya kan. Gitu. Oh ya, baik. Ini terakhir tapi tidak kalah penting Pak. Harapan untuk generasi muda dari Pak Agustinus sendiri apa nih? Ya, harapan generasi muda ya harus banyak berbuat baik lah kepada bangsa dan negara gitu kan. Tidak boleh membuat suatu keributan kalau ada masalah gitu kan. Yang terbaik semua aja lah gitu. Oh ya, terima kasih Pak Agustinus sudah bersedia Oke, untuk diwawancarai. sama-sama.